Menjelang sidang PK atau peninjauan kembali kasus Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, sejumlah bukti baru telah disiapkan. Kuasa hukum menyebut ada 4 bukti baru ataupun novum yang disiapkan. Lalu apa saja novum tersebut dan seberapa kuat pembuktian yang nanti bisa dilakukan di persidangan. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami ada 2 orang narasumber, ada Mas Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina, dan juga Ibu Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Mas Saka. Assalamualaikum, selamat malam Mas Saka, Bu Titin. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir di CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya ke Bu Titin terlebih dahulu. Informasi yang kemudian banyak di media adalah 4 novum yang disiapkan. Apa kemudian yang menjadi peluru utama kemudian dari PK kali ini, Bu Titin? Sebetulnya novum itu lebih dari 4, Mas. Mungkin menyentuh angka 10 gitu. Cuman saya berkontribusi terhadap tim terhadap 4 novum yang sifatnya visual. Jadi 4 novum atau mungkin 4 sampai 5 novum itu sifatnya visual. Kalau yang lainnya kan merupakan materi yang berkaitan dengan argumen hukum. Gitu. Yang 4 sampai 5 itu sifatnya visual yang kalau visual tentu saja bisa menggambarkan secara jelas, secara nyata dan bisa dilihat apa sih yang terjadi di 2016. Itu terkait dengan tempat kecelakaannya? Terkait dengan kondisinya. Oke. Karena kan sekarang yang beredar itu, mohon maaf, yang tidak mengetahui peristiwa tersebut, kemudian berargumen di media, pembunuhan itu sangat sadis, pemerkosaan sangat sadis, dari hasil visum luar biasa. Saya kalau misalnya ada argumen seperti itu, saya juga bingung, ini hasil visum mana sih yang dibaca gitu. Karena kalau hasil visum yang kita miliki dan itu berasal dari bendel pengadilan, tidak seperti yang tergambar atau diceritakan orang-orang yang tidak paham gitu. Jadi kemudian juga sebetulnya betul nggak sih terjadi pembunuhan dan pemerkosaan? Karena saya meyakini betul sejak 2016 8 terpidana itu bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Oke, kalau begitu saya mencoba menerka, artinya 4 novum yang kemudian dikatakan visual tadi, itu bisa menjelaskan semua kemudian narasi yang Anda sebutkan barusan ke saya tadi. Oke. Jadi betulkah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan apabila misalnya visual yang saya buka nanti di sidang PK itu bisa dilihat oleh masyarakat. Karena saya terus terang aja belum berani buka sekarang gitu. Oke, itu memang masih disimpan ya sebagai kemudian peluru utama. Tapi yang juga menarik sebetulnya video itu atau visual itu, novum itu sebenarnya sudah Anda miliki dari pada saat 2016 dan proses hukumnya, atau kemudian memang Anda baru saja mendapatkan saat ini? Jadi sebetulnya gini, semua yang tertuang di dalam sidang, terutama keterangan saksi, Mas, sebetulnya kan itu sudah dinyatakan. Misalnya saya buka salah satu novum lah, misalnya ada daging di baut tiang penyangga PJU. Itu kan sebetulnya dalam persidangan sudah disampaikan oleh anggota kepolisian yang melakukan olah TKP. Karena kan informasi awal tuh kecelakaan lalu lintas, itu kan disampaikan di dalam persidangan. Petugas yang melakukan olah TKP menyatakan ada goresan 20-30 cm di median jalan yang warnanya serupa dengan warna motor korban. Kemudian juga ada daging yang tersangkut di baut tiang PJU. Itu yang disampaikan di persidangan oleh anggota polisi yang melakukan olah TKP. Kemudian ada yang diduga daging itu dari salah satu korban. Sebutnya itu sudah disampaikan. Tetapi tidak pernah disampaikan visualnya. Nah, itulah sebabnya majelis hakim waktu itu mengabaikan keterangan dari anggota kepolisian yang melakukan olah TKP. Artinya pada saat itu Anda sudah tahu ada visualnya atau memang hanya tidak dibuka di persidangan saja, Bu? Tidak tahu ada visualnya. Nah, kemudian ketika saat film Vina ramai, saya waktu itu sebenarnya waktu film Vina ramai, kenapa sih ini terbuka kembali gitu? Saya waktu itu didatangi oleh seluruh wartawan di Cirebon. Mereka ngomong gini, Bu, itu kok film aneh banget ya, kayaknya jauh dari kenyataan gitu, karena padahal itu berasal dari kisah nyata gitu. Saya kan ketawa, lah dulu kemana aja sih, bilang kan kalian yang saya berusaha expose ini ada rekayasa, kan kalian yang nggak mau expose, saya bilang gitu. Jadi awalnya sebetulnya poin itu sudah Anda dan tim hukum dapatkan begitu ya, di kala kemudian 2016 prosesnya berjalan begitu, Bu Titin? Ya, nah kemudian kan karena informasi itu saya dipanggil lah oleh podcast dan di situ saya bilang saya nggak mau ngomong fiksi, saya mau fakta terbuka. Ketika itu saya setelah ngomong di media itu
ada orang yang mengantarkan novum itu. Oke. Jadi Dan Ibu ini yakin? masih berhubungan dengan proses sejak 2016 artinya? Iya, karena kan Orang ini? saya nggak bisa nyebutin Mas, cuman ketika kan itu dikatakan sama saya ada bau yang tertinggal, tiba-tiba saya dapat visual itu. Karena itu pula yang saya sampaikan ke media Oke, gitu. baik. Jadi memang novum ini adalah hal yang Baru baru diterima. yang bukan yang tidak terungkap pada saat Iya. itu ya. Terungkap secara verbal tapi tidak terungkap secara visual. Pembuktiannya Iya. itu tadi. Baik, saya ke Mas Saka kalau begitu. Jadi artinya dengan novum yang sekuat yang kemudian Bu Titin jelaskan tadi, bagaimana keyakinan Mas Saka untuk kemudian persidangan atau PK kali ini, Mas? Kalau Saka sih yakin aja, karena Saka kan yang mengalami, bukan orang lain yang mengalami. Jadi Saka tuh benar-benar yakin bahwasannya Saka itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, itu tidak benar semua. Nah, proses pencocokannya dengan paling tidak data yang dimiliki Bu Titin bagaimana? Maksudnya bagaimana proses Mas menceritakan apa yang Mas ingat, kemudian atau kemudian bukti yang didapatkan Bu Titin terlebih dahulu baru diverifikasi oleh Mas Saka misalkan? Kalau maaf kalau Saka kan nggak paham ke sana. Dia sih Bagaimana? pahamnya dia tidak melakukan perbuatannya, tetapi saat itu dia ditangkap, kemudian dia mengalami penganiayaan gitu. Informasinya sih gitu sih Mas, yang bisa kalau misalnya dikaitkan dengan novum, kayaknya Saka nggak paham Mas. Nggak paham, Oh, Mas. karena Ngerti. memang tidak ada di sana, begitu ya? Narasinya. iya. Oke. Tapi proses mencocokkannya begitu, bagaimana Bu Titin? Maksudnya ini kan dua hal yang berbeda. Keterangan kemudian dari Mas Saka, bagaimana penceritaan yang terjadi yang diingatan Mas Saka, dan juga bukti-bukti yang baru yang kemudian dikumpulkan tim hukum. Dengan beberapa novum dan sekarang banyak juga bukti-bukti lain Mas. Misalnya ada keterangan-keterangan saksi yang dulu begitu sesuai BAP seolah-olah peristiwa itu ada, kemudian juga sekarang terungkap semua yang awalnya sesuai BAP mencabut keterangan yang terdahulu, kemudian juga ada pengakuan dari Dede. Kan itu semakin meyakinkan kita Mas, sebetulnya semakin meyakinkan saya gitu. Memperkuat keyakinan saya, cuman dulu susah dicari orang-orangnya. Akhirnya ini mungkin jalannya, saya yakin betul PK kali ini karena terus terang aja ini dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia, dari netizen. Karena dulu saya di 2016 berteriak-teriak tidak pernah, ya tidak sampai ke media gitu, hanya cukup media lokal gitu. Adanya rekayasa ini saya udah teriak-teriak dari 2016, cuman Oke, tidak itu sampai. yang kemudian akan dibawa begitu ya, Ya. PDPK. Nah, beberapa atau Anda katakan bukti visualnya sudah ada, paling tidak 4 Sampai novum, 5, ya. tapi Anda mengatakan kalau dijumlah bisa sampai 10. Ya. Termasukkah itu juga saksi-saksi yang kemudian bisa dihadirkan nanti? Ya, materinya kan gini Mas, misalnya ada argumen hukum di dalam materi itu. Nah, itu kan dinyatakan betul tidak sih ada kekeliruan majelis pada saat mengambil keputusan. Nah, mungkin itu yang akan dibahas. Tapi kan saya juga secara risih tidak bisa menjelaskan. Nah, untuk menilai itu kami juga dari tim kuasa hukum menghadirkan saksi-saksi ahli dan saksi-saksi yang apakah itu di tokoh masyarakat atau saksi lain yang sebetulnya dulu mengetahui dan meyakini peristiwa itu tidak pernah ada. Nah, itu yang untuk saksi-saksi yang sifatnya kami rahasiakan juga kan belum bisa kami ungkapkan siapa namanya. Tetapi kalau dari saksi ahli mungkin kemungkinan sudah undangannya sudah disampaikan, tinggal menunggu ketersediaannya yang bersangkutan. Termasuk ahli yang terkait dengan visual tadi, Ya. untuk membuktikan keaslian dari visual itu, Bu Titin. Saya coba hadirkan itu, tapi kalau misalnya majelis meminta, misalnya itu ya akan kita hadirkan gitu. Karena saya sih yakin tanpa dihitung itu otentik. Oke. Nah, otentiknya kalau misalnya masih Tapi tidak kan itu mempercayai, keyakinan Ibu, bagaimana kemudian meyakinkan kemudian majelis hakim dan juga forum itu nanti? kan gini Mas, apa yang saya ungkapkan itu sebetulnya kalau misalnya anggota kepolisian yang awal melakukan olah TKP sangat mungkin mengetahui kondisinya. Nah, kalau misalnya dalam persidangan itu diragukan, kami sih berharap anggota kepolisian melakukan olah TKP di awal yang menyebutkan itu kecelakaan ya dihadirkan. Kan yang berat itu Mas, apakah bisa dihadirkan atau tidak, karena pernah dihadirkan di sidang terdahulu tetapi kan oleh majelis hakim diabaikan. Oke. Keterangan anggota polisi yang melakukan olah TKP dan menyatakan itu kecelakaan. Waktu itu juga sempat ya Sempat artinya ya, dihadirkan tapi ya? diabaikan gitu mengenai keterangan yang menyatakan itu kecelakaan. Oke, saya ke Mas Saka terlebih dahulu kalau begitu. Bagaimana Anda menunggu waktu sekian panjang begitu ya Mas? Sudah menjalani hukuman, Anda bebas, terus kemudian hari ini terungkit lagi pasti itu memori tidak menyenangkan. Itu bagaimana dukungan orang-orang hari ini kepada Anda untuk bisa mengajukan dan menjalani PK itu Mas?
Ya dari Saka pribadi, kalau Saka mah ini mungkin udah jalannya. Terus juga kalau Allah tuh tidak tidur. Jadi Allah tuh ngasih cobaan sekuat imannya. Jadi ini kan udah jelas mungkin jalannya ya buat orang yang tertuju masih yang di dalam, insya Allah bisa keluar juga. Ini mungkin udah waktunya juga untuk bisa keluar semua. Oke, tapi belakangan mungkin Mas Saka melihatnya bagaimana? Apakah yang kalau kata Ibu Titin tadi dulu katanya susah ditemui, sekarang lebih mudahkah kemudian pintu-pintu itu ditemui? Ya kalau dulu susah ditemui ya emang susah ditemui, bener-bener susah sama sekali itu Susah bener. nyari saksi. Susah nyari saksi pada saat itu ya? Iya. Terus Dan juga hari ini- saksinya juga kan bukan ini satu kampung satu warga tuh, bukan. Jadi saksi-saksi saya tuh orang jauh semua. Jadi dicari tuh rumahnya nggak tahu, alamatnya nggak tahu. Karena sudah berjalan 8 tahun ya kurang lebih, Iya. jadi mungkin banyak perubahan. Oke, jadi nah itu seberapa sulit akhirnya, apa karena kemudian hari ini beritanya kembali naik, publik memberikan respon yang positif, artinya mereka yang dulu tidak mau bersuara, susah ditemukan, akhirnya sekarang lebih mudah begitu diakses. Ya, saya sih mengapresiasi itu Mas, karena gimana pun kan ini kembalinya ini ketika pengakuan kepercayaan masyarakat, walaupun waktu Saka muncul, saya muncul kan masih kita paham betul masyarakat tidak percaya, tetapi dengan bermunculannya kesaksian-kesaksian yang dulu awalnya mendukung seolah-olah peristiwa itu ada, dan ternyata kan terungkap pula memang itu dipaksa untuk sesuai BAP gitu. Karena dalam sidang Saka juga apapun yang kita katakan itu diarahkan sesuai BAP. Bahkan ketika Saka berargumen misalnya, saksi yang lain berargumen, sebenarnya pada pukul 10 malam itu Saka mau ke bengkel dengan keras, suara keras, hakim ketua yang dipimpin oleh Ibu Etik waktu itu menyatakan dengan keras sekali, mana ada bengkel buka malam-malam. Dan itu termemori betul ke saya, ke Saka maupun keluarga Saka yang hadir dalam persidangan anak gitu. Jadi ketika hakim punya keyakinan ini peristiwanya luar biasa, peristiwanya sadis, ternyata kan sekarang saya juga kaget gitu reaksi masyarakat mendukung kita. Kemudian juga ada saksi-saksi yang awalnya begitu untuk hadir di sidang aja tidak bisa, seperti kesaksian Dede, itu sekarang muncul dan menyatakan ia diarahkan agar seolah-olah mengetahui ada baik. peristiwanya. Baik Bu Titin, saya akan menanyakan lagi lebih dalam kepada Bu Titin dan juga Mas Saka, tapi kita akan jeda sejenak. Nanti usai jeda saya akan mendalami kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Anda masih bersama kami di Prime News dan saya masih dengan Mas Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, dan kemudian juga Ibu Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Mas Saka. Saya lanjutkan, saya ke Bu Titin. Jadi artinya optimisme sudah novum yang Anda katakan secara visual itu cukup meyakinkan. Bagaimana koordinasi dan komunikasi juga dengan terpidana lain? Apakah kemudian yang Anda katakan jika 4 tadi memang novum Mas Saka, yang sampai 10 Anda katakan tadi jumlah novumnya paling tidak, itu untuk terpidana lain atau memang disiapkan untuk bagaimana? Kalau visual yang 4-5 novum itu juga saya menyerahkan juga ke Pradi Mas, karena ke Pradi karena apa, ada 7 terpidana lain yang memang harus diperjuangkan. Selain 4-5 novum yang sifatnya visual yang saya serahkan ke Pradi, saya juga menyerahkan dokumen sekitar 200 visual lain yang saya serahkan langsung ke Bapak Oto Hasibuan. Kenapa itu diserahkan? Karena saya berharap dari visual yang saya berikan ke DPN Pradi itu bisa dikaji oleh tim, karena di situ visual itu kan menggambarkan beberapa TKP Mas. Nah itu yang saya serahkan seluruhnya, sebenarnya jumlah aslinya itu 511. Cuman dari visual itu kan ada yang satu ini diambil beberapa angel gitu. Jadi, jadi kalau misalnya diambil sarinya mungkin ada sekitar 200 yang itu bisa dikaji. Karena itu ada beberapa TKP yang sifatnya visual di situ. Artinya ini yang tempat kejadiannya atau tempat di mana Mas Saka dan terpidana lain ada yang membuktikan bahwa mereka tidak terlibat sebetulnya? Kenapa? Ini Mas, bukan hanya tidak terlibat, peristiwanya saya meyakini tidak pernah ada. Peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan itu tidak pernah ada. Misalnya lihat dari apanya, dari TKP-nya. Korban
yang waktu itu diasumsikan sebagai korban kecelakaan, dilaporkan sebagai korban kecelakaan, itu ditemukan di flyover Jembatan Talun yang merupakan wilayah kewenangannya hukum Polres Kabupaten. Kita menyebutnya, orang Cirebon menyebutnya Sumber. Kemudian peristiwa kedua atau TKP kedua itu ada di belakang showroom yang merupakan wilayah hukumnya Polres Kota Cirebon. Nah, saya kan yang paham itu kan orang Cirebon, Mas. Ini masuk wilayah mana sih gitu. Kalau waktu itu misalnya pelapor sebagai orang tua korban merasa ada yang janggal dari korban karena meninggal karena kecelakaan, harusnya kan dilaporkan ke Polres Sumber yang merupakan tempat ditemukan. Tapi kenapa harus ada TKP di showroom yang merupakan wilayah kewenangan Polres Kota? Yang kemudian dalam visual yang Ibu dan tim hukum punya itu memang bisa dikaji, ya. Bisa dikaji karena dan gitu, membuktikan bahwa akan tergambar nggak sih sebetulnya di TKP kedua? Ada nggak bukti-bukti yang diambil? Karena kan visualnya itu jelas banget gitu. Misalnya seolah-olah para terdakwa waktu itu, waktu itu ada berada di mana, kemudian nempel nggak ke tembok. Nah, harusnya kalau tempat kejadian perkara di belakang showroom itu ada, kan harusnya ada bukti yang bisa diambil. Betul. Apakah itu percikan darah, udah pastilah karena ditusuknya di TKP kedua. Gitu, bukan di TKP pertama ketika ditemukan sebagai korban kecelakaan. Kalau ngelihat alurnya kan gini, Mas. Kalau dalam tuntutan itu segini. Mereka naik motor, kemudian dikejarlah oleh 8 orang ini sampai ke flyover Talun. Itu jaraknya 1 kilo dari tempat mereka nongkrong. Dipukulin, setelah ini dibawalah ke belakang showroom. Belakang showroom. Dibawa, dibunuh, ditusuk, udah berdarah-darah, udah tidak berdaya, ditaruh lagi di flyover Talun. Itu versinya tuntutan. Yang sementara ada 8 tahun lalu ya. Sementara di TKP kedua itu tidak ditemukan apa-apa, tidak ditemukan percikan darah, tidak ditemukan gitu. Dan itu ada di semua visual yang di semua visual yang tadi saya serahkan ke Pradi. Gitu. Baik, saya ke Mas Aka kembali kalau begitu. Saya ingin kemudian mendalami lagi. Mas mungkin sudah banyak bercerita di banyak media. Jadi sebenarnya Mas Aka saat itu ada di mana dan sedang apa yang kemudian nanti juga pasti tentu akan dibuka di persidangan. Apa yang kemudian membuat orang yakin Mas Aka tidak ada di lokasi pada saat itu, Mas? Jadi waktu malam kejadian 27 Agustus, Saka tuh bener baru pulang, belum lama, belum ada seminggu. Jadi itu waktu 27 Agustus, Saka tuh ada di rumah paman saya yang bernama Sadikun. Termasuk kakak saya juga ada di depan rumah Sadikun. Itu sebelum maghrib, udah dari situ. Di situ nyampe jam 10 malam. Terus ada teman Sadikun yang motornya tuh rusak, karburatornya bocor, minta dibenerin. Lalu kan yang bengkelnya kan bengkel temen, jadi udah ada koordinasi masih bisa ngebenerin atau enggak. Kalau masih bisa, nanti langsung ke bengkel ke sana. Tapi itu jaraknya seberapa jauh sih kemudian dengan lokasi flyovernya paling tidak ya? Kalau bisa dikira-kira. 1 kilometer lebih. 1 kilometer ya, oke. Jadi artinya ada orang lain yang melihat orang yang ingin motornya dibenahi tadi yang tahu Mas Saka ada di lokasi begitu ya, kurang lebih. Jadi bahwasannya saya tuh ada sama Sadikun dan teman-teman Sadikun, jadi nggak ada kaitannya dengan kasus Vina. Jadi ada pembunuhan atau kecelakaan saya tidak tahu. Nah itu kalau dari keterangan Mas Saka tadi artinya ada orang lain yang nanti juga akan dihadirkan untuk memberikan kesaksian bahwa seorang Saka tidak di lokasi melakukan aktivitas lain gitu. Sebetulnya kan sidang di 2016 itu sudah dihadirkan, Mas. Saksi alibi itu sudah dihadirkan. Di mana sih perjalanan Saka ke bengkel, kemudian pada saat mau ke bengkel Saka melihat ada polisi, dikiranya itu ada razia. Itu kan sebenarnya sudah disampaikan di persidangan. Jadi kan sudah dihadirkan di persidangan. Itulah sebabnya kita mencari novum baru. Karena dulu ketika saksi alibi itu dihadirkan, ya itu jawabannya mana ada bengkel buka jam 10 malam. Jadi kemungkinan kan tidak dihadirkan lagi karena pernah dihadirkan. Jadi saksi yang belum pernah kita hadirkan. Dan itu juga kan sulit kita dapatkan gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kesaksian Dede juga udah luar biasa. Karena kan kesaksian Dede itu tidak pernah menceritakan peristiwa itu, nggak pernah ada. Kesaksian Dede kan kayak itu dia nggak ngelihat orang, karena memang diarahkan harus sesuai versi BAP. Gitu. Jadi memang semua rasanya pada saat itu sudah
Ya. satu frame begitu ya. Ya. Oke, terakhir Mas Saka kalau begitu optimismenya saya menanyakan itu lagi. Seberapa Yakinnya Saka, data yang dimiliki Bu Titin, data barunya bisa kemudian memulihkan nama baik Mas di PK nanti Mas? Kalau optimis Saka sih, Saka juga yakin, saya juga kan Saka dari pribadi, Saka yang mengalami, Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Kalau Ibu Titin memiliki novum baru, Saka juga kan bersyukur. Ada orang yang bekerja keras tapi nggak mengharapkan hasil apapun, membantu Saka dengan tulus. Jadi artinya nanti akan yakin begitu ya Mas Saka? Saka yakin betul. Yakin betul. Oke, kami tentu publik mendoakan yang terbaik pada sidang pada hari Rabu esok, sidang perdana untuk PK. Terima kasih atas waktunya Mas Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina, dan juga Bu Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Mas Saka, telah hadir di studio kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.